Halo Bang Guna, TMB Kabar Review, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda bersama saya, Muhammad Bayu Haji Ramadan. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 informasi utamanya. DPRD Kota Kendari memperingatkan kepada Dinas Kesehatan agar segera melakukan tindakan terhadap penyebaran DBD. Siska Karina Imran terpilih sebagai Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022. Menikmati wisata mistis Gua Tengkorak yang berada di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Dialami oleh masyarakat dan ini harus ada pelayanan khusus. Harus ada isolasi, ada pelayanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari memperingatkan kepada Dinas Kesehatan agar segera melakukan tindakan terhadap penyakit demam berdarah yang telah menelan 3 korban jiwa dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Antisipasi dini terhadap penyebaran penyakit demam berdarah di Kendari, DPRD memperingatkan Dinas Kesehatan agar segera melakukan penanganan serius terhadap penyebaran penyakit demam berdarah. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Abdul Rajab Jinik, mengatakan penyakit demam berdarah saat ini sangat serius sebab telah menewaskan 3 warga Kota Kendari dalam kurun waktu 2 bulan. Meningkatnya kasus demam berdarah yang tersebar di 11 kecamatan di Kendari membutuhkan penanganan serius oleh pemerintah, sebab pemerintah menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Anggota fraksi Golkar ini berharap Dinas Kesehatan segera turun ke lapangan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang meningkatnya jumlah penyakit demam berdarah yang telah menyebabkan 3 warga meninggal dunia. Melalui publikasi media atau himbauan turun langsung ke lapangan. Saya pikirkan di Dinas Kesehatan atau misalnya dia meminjamkan ke dinas mana yang bisa turun ke lapangan untuk menghimbau masyarakat tentang BDB ini. Dan masyarakat supaya hal-hal seperti ini harus ditahu masyarakat karena masyarakat supaya mengantisipasi dirinya tentang BDB ini. Karena kan ini musim masalahnya, ini musim dan masyarakat harus tahu kalau Dinas Kesehatan itu, Dinas Kesehatan hari ini pasif dengan hal yang memang ini serius menyangkut nyawa manusia tentang persoalan BDB, ini masalah serius juga sama Dinas Kesehatan. Kita minta wali kota kalau memang dia tidak bisa bekerja lagi dengan serius, minta wali kota untuk ganti nih, karena sudah 3 orang yang meninggal ya, ini masalah. Rencananya minggu depan Komisi 3 akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait untuk rapat dengar pendapat dalam mengantisipasi dini penyebaran penyakit demam berdarah. Di mana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, sepanjang Januari hingga Februari terdapat 123 kasus demam berdarah dan 3 diantaranya meninggal dunia. Al Ghazali melaporkan dari Kendari. Siska Karina Imran akhirnya terpilih sebagai Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022. Dalam pemilihan calon Wakil Wali Kota di ruang paripurna DPRD Kota Kendari. Dalam pemilihan tersebut, Siska Karina Imran memperoleh 19 suara, sementara Adi Jaya Putra mendapatkan 16 suara dari 35 suara yang sah. Meski tak terpilih, Adi Jaya Putra tetap legowo menerima hasil pemilihan tersebut. Proses pemilihan wakil wali kota kali ini cukup panjang, pasalnya sejak 3 partai pendukung pengusung Siska 2 tahun lalu, wali kota Kesultanan tak kunjung melantik Siska Karina Imran.
Usai perhitungan suara, Siska akan segera menjalani program kerjanya berdasarkan visi misi dan secepatnya melakukan koordinasi kepada Wali Kota Kendari Zulkarnain Naim. Kepercayaan teman-teman di DPRD dan memberikan amanahnya kepada saya, mengemban amanah menjadi Wakil Wali Kota Kendari. Semoga apa yang diharapkan masyarakat dan kita semua untuk mewujudkan Kota Kendari, membangun kota Kendari yang kita cintai ini dapat terwujud, sejahtera, dan berguna bagi masyarakat Kota Kendari. Amin, amin. Setelah Siska Karina Imran ditetapkan sebagai Wakil Wali Kota, DPRD Kendari akan segera mengusulkan ke Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pelantikan Wakil Wali Kota secara definitif. Al Ghazali melaporkan dari Kendari. DPRD Kota Kendari berharap Siska Karina Imran yang terpilih sebagai Wakil Wali Kota dapat bersinergi dengan Wali Kota dan DPRD dalam mewujudkan visi dan misi Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi dan teknologi. Para anggota DPRD Kendari berharap dengan terpilihnya Siska sebagai Wakil Wali Kota, pemerintah Kota Kendari dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu jalannya roda pemerintahan di Kota Kendari. Dengan terpilihnya Wakil Wali Kota, sinergitas kinerja pemerintah Kota Kendari dan DPRD dapat lebih maksimal dalam mewujudkan visi misi Kota Kendari menuju kota layak huni berbasis ekologi dan informasi. DPRD Kota Kendari, kinerja wali kota dan wakil wali kota nanti bisa ibaratnya menjalin kerjasama yang baik dengan teman-teman di DPR. Apa yang menjadi kendala-kendala kemarin, entah itu masalah defisit anggaran, masalah peningkatan APBD, mudah-mudahan kita bisa saling hearing, saling komunikasi secara baik. Eksistensi wakil wali kota ini sangat penting untuk kinerja wali kota kita, karena mudah-mudahan menambah power, menambah kiat-kiat kiat-kiat sukses untuk pemerintahan Kota Kendari yang kita cintai. Khususnya di Kota Kendari ini, hari ini sudah terjadi keseimbangan pemerintah, karena biar bagaimanapun kalau pemerintah ini dijalankan oleh satu orang aja itu mungkin agak pincang, tapi alhamdulillah siapapun pemenangnya, kami di DPR ini sangat mendukung kinerja pemerintah ke depan, dan alhamdulillah sekarang Kota Kendari sudah melahirkan wakil wali kota, yaitu Ibu Siska. Pelaksanaan untuk pemilihan wakil wali kota sudah terlaksana dengan baik, lancar, tanpa ada halangan, dan mudah-mudahan ke depan antara wali kota dan wakil bisa sinkron. Kan pernah waktu itu tanggapannya dari wali kota bahwa dia sudah capek menjomblo. Syukur alhamdulillah saat ini sudah ada pendamping beliau. Mudah-mudahan visi misi beliau dapat sinkron dengan wakil. Atas terpilihnya sebagai wakil wali kota, kita harapkan ke depan pemerintahan Kota Kendari berjalan dengan baik. Kalau selama ini hanya wali kota Kendari menjalankan pemerintahan, ke depan sudah ada bantuan dari wakil wali kota, sehingga jalannya roda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Yang kita harapkan bahwa visi misi dari wali kota Kendari yang nantinya akan didukung kinerjanya oleh wakil itu bisa terrealisasi. Diketahui dalam pemilihan wakil wali kota, Siska Karina Imran berhasil mengumpulkan 19 suara dan Adi Jaya Putra sebanyak 16 suara dari 35 anggota DPRD Kota Kendari. Al Ghazali melaporkan dari Kendari. Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menangkap ARS, merupakan mantan pejabat sementara Kepala Desa Loka, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara atas dugaan korupsi dana desa.
ARS ditangkap oleh tim kejaksaan di wilayah Palopo, Sulawesi Selatan usai kabur selama kurang lebih 2 bulan. Setelah sampai pada Senin pagi, tersangka langsung digiring ke ruang pemeriksaan. Tersangka sendiri diduga telah menyelewengkan dana desa serta alokasi dana desa tahun 2016 dan tahun 2017 dengan kerugian negara sebanyak 239 juta rupiah. Kasus ini mencuat setelah adanya hasil audit dari laporan perhitungan kerugian negara oleh BPK. Anggaran ratusan juta itu diduga digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah melakukan pemanggilan kepada tersangka sebanyak 2 kali. Namun pemanggilan itu tidak diindahkan, tersangka malah melarikan diri ke kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi atas nama tersangka ARS ini sebelumnya telah dinyatakan P21 oleh jaksa peneliti. Ternyata setelah mau dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dan berkas dinyatakan P21, ternyata yang bersangkutan telah kita panggil secara patut tapi tidak pernah datang. Di mana panggilan itu sudah kita lakukan pada tanggal 5 Februari dan tanggal 10 Februari, tetapi dia tidak datang dan tidak berada di domisili. Selanjutnya kita lakukan upaya pencarian dan penangkapan, dan berdasarkan informasi masyarakat yang bersangkutan sering berada di daerah Palopo. Usai menjalani pemeriksaan serta pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih 3 jam di Kejari Kolaka Utara, tersangka kemudian digiring kembali ke dalam mobil untuk dilakukan penahanan. Al Ghazali melaporkan dari Kabupaten Kolaka Utara.